warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Febriani dengan NIM 230803102038 dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan membahas materi dari kelompok 5 yaitu Internal Public Operations atau IPO. Selanjutnya itu ada pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian internal public operations atau IPO, yang kedua ada tujuan IPO, yang ketiga ada proses IPO, yang keempat ada keuntungan dan risiko IPO, yang kelima persyaratan dan regulasi IPO, yang keenam penentuan harga saham perdana, yang ketujuh ada peran underwriter dan konsultan hukum, yang kedelapan ada strategi pemasaran IPO, yang kesembilan dampak IPO terhadap perusahaan, dan yang ke-10 ada studi kasus IPO di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari internal public operations atau IPO atau penawaran umum perdana saham adalah proses di mana suatu perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Melalui IPO, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, membayar hutang, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, menjadi perusahaan terbuka juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperluas jangkauan bisnis karena mendapatkan kepercayaan lebih dari publik dan investor. Saya itu ada tujuan dari IPO sendiri, yaitu yang pertama ada penggalangan dana, yang kedua ada meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan, yang ketiga ada likuiditas bagi pemegang saham awal, yang keempat ada mempermudah penggalangan dana di masa depan. Dan selanjutnya itu ada proses IPO. Yang pertama ada penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Yang kedua ada penyampaian permohonan pencatatan saham ke BI dan penitipan kolektif ke KSI. Yang ketiga ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang keempat ada penawaran umum saham kepada publik. Yang kelima ada pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada keuntungan dan risiko IPO. Yang pertama ada keuntungan IPO, yaitu pendapatan baru. Yang kedua ada peningkatan profit perusahaan. Yang ketiga ada likuiditas saham. Yang keempat ada valuasi pasar yang lebih tinggi. Yang kelima ada insentif karyawan. Selanjutnya itu ada risiko IPO, yaitu biaya tinggi. Yang kedua ada keterbukaan informasi. Yang ketiga ada tekanan pasar. Yang keempat ada volatilitas saham. Baik, selanjutnya itu ada persyaratan IPO dan regulasi IPO. Yang pertama ada persyaratan IPO, yaitu usia perusahaan. Yang kedua, aktiva bersih. Yang ketiga, jumlah saham yang dijual. Yang keempat, harga per lembar saham. Yang kelima, jumlah pemegang saham publik. Yang keenam, direksi perusahaan. Yang ketujuh, struktur perusahaan. Dan yang kedelapan, laporan keuangan. Selanjutnya itu regulasi IPO. Yang pertama ada 2 jiri meeting. Yang kedua, pengajuan permohonan. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, building. Yang kelima, press list. Baik, selanjutnya itu ada penentuan harga saham perdana, yaitu penentuan harga saham ini biasanya dilakukan dengan bantuan underwriter yang bertugas menghitung dan merekomendasikan kisaran harga berdasarkan evaluasi yang mendalam. Terdapat dua metode yang umum digunakan dalam penawaran saham perdana IPO. Yang pertama ada metode book building, yang kedua ada metode fixed price. Selainnya itu ada peran underwriter dan konsultan hukum. Underwriter ini berperan penting dalam proses seleksi resiko pada asuransi. Underwriter ini mengevaluasi calon nasabah berdasarkan data dan kriteria resiko yang telah ditentukan perusahaan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa resiko yang diterima perusahaan tetap terkendali sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan dan menghindari kerugian akibat klaim berlebihan. Konsultan hukum memiliki peran penting untuk melakukan uji tuntas. Dari segi hukum, terdapat perusahaan yang akan melakukan proses IPO. Dari hasil uji tuntas tersebut, konsultan hukum akan memberikan dan menandatangani pendapat dari segi hukum atau legal opinion mengenai keadaan perusahaan atau emite yang dimuat dalam prospektur peranaan. Konsultan hukum dalam IPO dijelaskan juga dalam PJOK nomor 66/2017. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran IPO dengan roadshow. Roadshow ini adalah serangkaian presentasi yang dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO kepada calon investor, seperti investor institusional, analisis keuangan, dan manajer investasi. Tujuan utamanya itu adalah untuk memperkenalkan perusahaan, menjelaskan kinerja keuangan,
prospek bisnis, serta menjawab pertanyaan dari calon investor. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung di berbagai kota atau secara daring melalui secara langsung, yaitu ada komponen utama dalam roadshow. Yang pertama ada presentasi perusahaan, kedua kinerja perusahaan, ketiga ada proyeksi masa depan, yang keempat ada penawaran saham, yang kelima ada tanya jawab. Ada pula dampak positif roadshow ini, yang pertama ada meningkatkan minat dan permintaan saham, yang kedua ada menunjukkan profesionalisme dan transparansi perusahaan, yang ketiga ada mensukseskan proses IPO atau menetapkan harga optimal. Nah, selanjutnya itu ada dampak IPO dalam perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan initial public offering atau IPO dan menjadi perusahaan publik, ini menandai babak baru dalam perjalanan bisnisnya. Langkah ini membawa sejumlah perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategi perusahaan. Dampak bagi perusahaan yaitu yang pertama ada transparansi keuangan yang meningkat, yang kedua ada peningkatan akuntabilitas, yang ketiga ada perubahan struktur kepemilikan. Dan di sini ada studi kasus PT Bukalapak.com Tbk, tanggal IPO-nya itu 6 Agustus 2021, dana yang dihimpun sekitar 21,9 triliun, Bursa Efek Indonesia atau IDX, latar belakangnya itu Bukalapak adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang memutuskan untuk go public guna mendapatkan modal tambahan untuk ekspansi bisnis dan pengembangan teknologi. Dampak IPO ini ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama ada IPO terbesar sejarah BI saat itu. Yang kedua, memberikan dana segar untuk inovasi dan ekspansi UMKM digital. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor pada sektor teknologi Indonesia. Yang dampak negatifnya itu yang pertama ada setelah IPO, harga saham sempat turun drastis dari harga penawaran awal. Investor retail banyak mengalami kerugian dalam jangka pendek. Pelajaran yang kita ambil itu adalah IPO besar tidak selalu menjamin kesuksesan harga saham jangka panjang. Sentimen pasar dan kinerja pasca IPO sangat menentukan. Selanjutnya itu ada kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi, yaitu IPO adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan tersebut bertransformasi menjadi perusahaan terbuka atau go public yang sahamnya bisa diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk mengumpulkan dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi usaha, pengembangan produk, pelunasan utang, atau peningkatan kapasitas produk. Selain itu, IPO juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, serta memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama. Namun, menjadi perusahaan publik juga berarti perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, seperti keterbukaan informasi, audit berkala, dan transparansi laporan keuangan. Hal ini bertujuan melindungi investor dan menjaga integrasi pasar modal. IPO ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan sebuah perusahaan yang menandai pertumbuhan dan kesiapan perusahaan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, proses ini juga membutuhkan persiapan yang matang, karena selain itu peluang terdapat resiko dan tantangan yang harus dihadapi.